masih fokus perang dengan tim T1. Dan mereka melupakan seorang Braga yang dibiarkan healing-healing aja. Braga pun tadi nyari sedikit nafas ya, naik ke atas daratan, nyari nafas sedikit supaya dapat memperlama healingnya di bawah laut. Yap, dan tentunya agak sedikit enak sih posisi dari box, kecuali di push. Granatnya udah mulai dilempar-lempar. Kali ini Luis tersisa seorang diri harus menghadapi 3 pemain dari Innocence yang bakal nge-push, meledak sudah. Box pulang karena lobby di urutan ke-8, 7 tim tersisa. NC mengisi kekosongan tempat yang ditinggalkan oleh Box Gaming. Iya, kita bakal dari NC masih berusaha untuk mempertahankan posisi mereka, tapi Yudu bakal nge-push ke arah tim Mega juga. Spray down dari Encore, belum menemukan targetnya, malah ditembak oleh tim T1 dari atas rumah. Kali ini Mega tinggal menyisakan 1 player doang. KOG masih bertahan, KOG kalau mau maju sekarang nih, mencari posisi dari tim Mega. Paru besi kayaknya dia. Yoi, paru-parunya nggak ada filternya kayaknya. Nggak pakai filter. Dia tuh ikan sebenarnya. Ikan dia. Nafasnya pakai insang. Insang dia. Makanya healingnya bisa lancar jaya. Dimajuin. Dan di push YOLO banget, ada 25 peluru. Namun kalah sertap sih, karena ada pre-fire tadi sebelum Atoy keluar dari ruangannya. Dia bakal naik ke atas, ditembak dari arah Rex tumbang juga. Wah, circle-nya enak banget nih buat NC. Yudu udah sulit banget pasti buat bergerak, karena sekitar mereka tuh masih ada banyak tim. Betul banget, KOG tampaknya selamat ya? Masih tuh. Oh iya, KOG. Masih. Kesabaran membuahkan hasil sih. Betul. Nggak salah tadi gue bilang cemplunginnya yang mobil kair. Betul, karena itu pernah kita lihat juga dan efektif. Bahkan Chicken. tim yang nyemplungin itu Chicken. Iya, Onyx ya? Onyx waktu itu. Alvirlo. Cleon. Cleon apa Alvirlo? Cleon beda. Itu PMPL kan deh? Itu bukan PMPL. Itu... saya versus SA bukan sih? Iya. Iya benar. Kayak minggu terakhir kan yang Onyx main kan? Benar. Yang apa? Ya itu. Mereka Jumper one man show kali ini lagi berusaha untuk mempertahankan posisi dan mungkin berebutin WCD bagi tim Yudu. Karena Yudu punya chance yang baik kali ini ya. Untuk ngebalap juga OR yang mati di awal-awal. Betul. Dan juga memperkecil jarak mereka antara BTR. Yang juga tumbang di awal-awal tadi. Karena keuntungannya masuk di top 5 ini mereka bakal masuk di 5 grup yang berbeda pasti. A, B, C, D, E. 1 sampai 5-nya. Harusnya. Yap, yang akan mengisi bagian atas dari masing-masing grup yang ada. Sementara kali ini kita bakal melihat juga di mana NC masih bermain dengan setupnya 13 poin kill. Itu yang gue bilang tadi kan, 13 kill untuk tim No Chance. Mereka juga punya chance yang terbesar untuk melakukan. Masih berada di arah Broken Wall, 2 tim tersisa. Braga dari KOG nggak bisa bertahan lama lagi, bakal dilempar granat menuju ke arah seberang. Dan berhasil mendapatkan 1 orang granat yang cukup baik dari tim NC. Last man standing bakal dipush dari 2 sisi dan winner chicken dinner. Berhasil diamankan oleh tim NC untuk kelar sih bakal tembak langsung. T1 telat untuk melakukan shoot ke arah mobil dari tim RRQ. Cukup low, dari sebelah kiri juga ada yang datang dan seperti misil bisa melakukan press ke arah RRQ berada. 2 pemain mereka knock, sementara di TUI harus melakukan healing terlebih dahulu. Hanya ada 1 broken wall yang banyak celahnya. Bakal dilempar granat, tidak memberikan damage yang terlalu besar di TUI. Bakal smoke setup terlebih dahulu, tapi T1 ini memanfaatkan momen yang ada di push langsung. 1 down di dalam rumah, 3 pemain masih berada di bagian luar. 1 knock, bakal intip terlebih dahulu. ZZP dalam posisi yang cukup nyaman kali ini, bakal dilempar langsung granat ke bagian luar. Mobilnya bergeser karena ada efek ledakan dari granat. Lempar lagi ke arah jendela atau ke arah luar, tipis saja ke arah sebelah kiri. Meledak sudah, hanya menuju ke arah mobil dan mobil belum meledak sama sekali. 1 pemain yang knock berhasil di revive. Berbabir kali ini masih bertahan juga dengan 3 anggota mereka. RQ sedikit terjepit dari semua sisi, tapi smoke-nya sudah setup juga, mereka bisa move ke belakang. Dan mereka menggunakan molotov untuk coba membubarkan formasi dari tim T1. Tapi Matoy tampaknya dia kepleset dan jatuh, tapi misil bakal tumbang juga. Dan RQ memiliki chance untuk kembaliin keadaan, tapi balik itu D2E kembali ke knock. 2 lawan 2 kondisinya untuk tim RQ dan juga tim T1 kali ini. Ya, ini bakal langsung dipulangkan karena lobby begitu wajahnya menyisakan diri. Lagi-lagi terjegal BTR ketemu RRQ. Dia bakal kali ini dilempar molotov, cukup untuk membuat sekarat 2 player dari tim RRQ yang lagi tidak aktif. Dimajuin di spray down, dapetin 2, tinggal mencari seorang Bir. 1 lawan 2, dapatkan Bir membalikkan keadaan melawan Microboy dan juga Luxi. Spray down dapatkan seorang Microboy, Bir masih bertahan kali ini, bertahan melawan seorang Luxi di spray down. Luxi sama-sama sekarat dan tembak-tembakan dan dimenangkan oleh Bir. What? Bir dengan usinya memulangkan Bigetron menuju ke arah lobby. Hanya Morph yang tersisa kali ini untuk tim dari Indonesia, dan No Mercy berhasil mendapatkan 1 gudar, ditembak begitu saja. Tapi Martin harus balapan masuk, ada zona yang sudah mulai menunggu. No Mercy melakukan pick dengan sangat baik. Pulang sudah Valdus menuju ke arah lobby, dan 1 sisi yang tidak terdeteksi membuat Morph pulang ke arah lobby sebelum mereka melakukan recovery untuk masuk ke dalam circle ke-7.
Ya, kita bakal lihat dari tim TSM juga lagi berusaha untuk menahan pergerakan dari tim IND dan juga tim RRQ di belakang. Bir masih menahan dari zona, lagi berusaha untuk tembus ke arah tim IND. Dan kita lihat kali ini sayang banget ya tim Indo yang tumbang, padahal mereka punya chance yang enak banget untuk menyisiri ujung circle kalau mereka bertahan dengan cukup lama. Yap, betul sekali. Dan IND kayaknya bakal tetap diganggu Wah, sama Bin Eleven. One Man Show hampir saja melakukan. Menunggu pergerakan dari tim IND yang sedikit telat masuk ke arah safe zone. Dan 420 OP bakal maju ke depan, spray down dapatkan satu player dari tim TSM dan Box juga lagi berusaha untuk nge-pick off player-player dari tim TSM. Tinggal lagi player yang bersisa yaitu Loki ngumpet di balik cekungan. Tapi dari tim TSM mulai tumbang satu persatu dan saling menumbangkan dengan tim IND. Tinggal Neo tersisa. Betul. Hanya Sarah dan kawan-kawan kali ini lagi berusaha untuk mencari posisi. Dan Ulu di depan mereka juga punya angle yang sangat enak untuk mengganggu pergerakan tim RCS. Ini dua tim dengan jumlah anggota yang cukup banyak. betul. Dan ini hanya terpisahkan oleh satu bukit. Bukit kecil. Bukit kecil yang memisahkan mereka. Bermain di arah lempengan yang sama, menahan pergerakan dari sinergi. Sementara dari tim RCS, pemain mereka juga harus aware dengan adanya posisi dari tim TSM yang ada di sebelah kanan mereka. Iya, kita bakal juga kan pergerakan dari tim Ulu pelan-pelan lagi berusaha merangkak step by step. RCS mulai ketembak, menerima sedikit banyak damage-nya, tumbang juga satu player mereka. Ulu akan coba untuk menerobos pertahanan tim RCS yang masih memiliki 4 anggota juga bersama dengan Ulu. 4-4 dua tim kali ini. Tapi dari Ulu juga tumbang satu lebih enak ke depan, tapi akan berhadapan dengan dua tim juga, itu TSM dan juga SGE. SGE Ted lumayan low, ditembak dan RCS lagi berusaha nyari trading juga ke arah tim Ulu. Betul, bahkan circle-nya menuju ke arah RCS ini menjadi keuntungan untuk mereka melakukan setup dengan lebih rapi karena hanya tinggal menunggu tim lain bergerak ke arah mereka. Bahkan Sarah sudah menambah poin tambahan, 8 poin kill sudah mereka kumpulkan dan Yurali bakal maju ke depan sana. Mereka bergerak layaknya sebuah unit 4 lawan 1, ini bakal menjadi chicken untuk RCS. Iya, dengan total kill yang cukup banyak, 10 tambah lagi 11 kill kali ini. Dan WCD berarti 31 poin untuk ke tim. Di bait bener-bener ya. Wah, ini bunuh diri sih. Kena bait ya. Iya, Biketron juga kena bait karena dari OR mereka masih berempat. Jadi untuk nge-distract posisi dari Biketron pasti bakal sangat enak. Sementara Luxi berhasil mendapatkan satu orang, bakal maju lagi cukup low. Luxi tidak bisa bertahan karena dari arah belakang ada backstep untuk Viru yang Bagi tim-tim yang berada di papan bawah, sebenarnya ini kayak cuma ajang mencari terbaik sih, posisi terbaik kali ini. untuk grup berikutnya ya. Yes. Wah, gila timing granatnya nih. RRQ bakal perang sama tim IND. Bir 11 membaying time peluru yang dipunya sama Aladin. Ditembak dari sisi lain. Ternyata RCS mengambil keuntungan dan akan segera memulangkan RRQ ke arah lobby. Pemain RRQ sudah kenok perlahan-lahan dan hanya menyisakan G9 yang bersembunyi di balik batu. Kiri mereka RCS, kanan mereka ada yang lain lagi. Plus ada sinergi yang mengambil keuntungan dari titik buta belakang mereka. Udah nggak fokus lagi ke arah tim OR. Ngambil keuntungan banget nih, tiba-tiba sinerginya datang dari arah belakang dari tim Nova. Karena setup Nova buat ke belakang tuh bakal ngerepotin banget. Wah, dapetin Groza lagi dia. Oke, dapetin Groza. Close combat yang legit banget dengan Grozanya. IND dijatuhkan satu persatu karena Jill langsung melakukan tembakan. Timing healing yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Sedikit off timing tadi ya. Betul. Karena dia nembak dulu tadi sebelum healing. Kita bakal lihat kali ini dari pergerakan tim dari SA. 3 tim perang. Iya, dan PR-nya itu untuk tim nomor 17 dari IND. Karena mereka harus masuk ke dalam zona juga. Lempar granat tinggi melambung jauh ke arah udara. Apakah bisa ketembak ke mendapatkan belakang. satu, tapi backstep-nya sukses. Sinergi berhasil membackstep tim Nova yang dari tadi ngontrol bagian tebing ini. Ya, dia mau ngebom diri sendiri. Iya, mantul Pak. Mantap betul. Mantap betul lemparan granatnya ya. Itu lemparan putus asa kalau udah bunuh diri itu namanya. Naiknya mereka. Gak bisa. Nggak bisa. Oh, kalau Nova udah gak bisa naik lagi. Nova enggak. Iya. IND nih yang bisa porak-porandain sinergi. Harusnya stepnya kedengeran sih. Kalau misalkan Ted kepleset, bisa titik comeback lagi untuk nge-replace posisinya sinergi lagi. Wah, ketahuan dari Ted. Dapat vision di mana posisi musuh dan Ted mulai ditimpuk oleh bom juga. Mulai sedikit panik ya kali ini dari seorang Ted. Betul. Backupnya di bagian belakang lumayan jauh juga. Bakal dilempar granat. Itu timing first hit-nya sama loh tadi. Iya. Sama-sama nambah. Wah, backstepnya sukses dong. Sukses SG, sukses. Tapi masih bisa diamanin juga karena 4 pemain sinergi masih bisa bertahan sejauh ini. 2 tim tersisa, sinergi dan juga Nova. Siapa Flo kira-kira? Sinergi lah. Sinergi. 4 orang mereka. High ground lagi. Betul. Atas bawah lagi. Mau kemana coba? Tinggal timpuk bom ke bawah. Tinggal Zona. di lotos-lotos aja ini. Iya. Itu ada duar. Nggak kena yang ini. Dak dik duk. Dak dik dukser ya. 3 lawan 4. Itu kelihatan. Dapat 1. Kratosnya kenok.
Granatnya dimasak, meledak di udara. Duar! Dan ini bakal turun step by Timpukin. step. Jump shoot sih. Ini kalau jump shoot keren. Kalau Marvi jump shoot itu keren karena bawah di molotov Wah, dong. tapi pas di luar areanya. Betul. Ini jump shoot berani nggak ya? Nggak, kayak nggak deh. Tapi keren kalau jadi. Oh, Keren. ini dia. Ah, ngelin doang Pas ternyata. tumbang Dan malah. dia malah tumbang. Padahal dia yang bandel mau ngepick tadi. Malah dia yang tumbang. Coba lihat dari tim SGE. Revive-nya sukses ya harusnya. Dapat satu, tapi dari arah sebelah kiri backupnya sedikit lama. Untung dia masih bisa mundur ke arah belakang. FPP Mode dan Chicken Dinner diamankan oleh Sinergi Iya. di arah kirinya. Tapi ini bakal menjadi long fight antara TSM dan juga IND. Smoke sudah bakal ditembus langsung sama Zigatnya. Ada granat di tangannya juga. Belum reload, masih 32 peluru di arah klipnya. Lemparan granat hanya memberikan damage ke arah batu. Belum sampai ke arah orangnya dan vehicles-nya bakal digerakin sama Jonathan. Sementara Manparang bakal menembak satu. Nova kehilangan satu pemain mereka, tapi Manparang berhasil diamankan. Ada sedikit fight back yang dilakukan. 1-1 untuk posisi knock antara Yudu dan juga lawan. Ini masih bertahan, gila. Sampai Sino Mercy bertahan. Survival skill dia tinggi banget sih. Betul. Wah, T1 tumbang sini T1. Sama tim IND juga bakal tumbang-tumbangan ya mereka. Iya, karena mereka long fight di arah blue zone. Rata sudah T1 ke arah lobby. Memberikan nafas yang segar untuk No Mercy. Yuk! Oke. Tertangkap oleh TSM ternyata. Sedikit lagi. Dari pergerakan dari Chelsea mulai tertumbang juga one by one oleh tim OR yang sudah memiliki 4 kill. Tolong OR tumbang biar nggak ngejar BTR. Betul, OR-nya harus ditumbangkan sekarang juga karena masih ada 5 tim itu berarti ya? 4 tim lagi. Kurang lebih, oh ya sekarang 4 tim karena KOG-nya udah pulang ke arah lobby untuk saat Mati ini. sih Dan OR. Chelsea juga harus gugur. Masih ada OR juga harus puas di posisi ketiga. Nggak dikejar BTR. Keempat. Nggak kejar BTR. Iya, nggak kekejar. Ini aman tentunya untuk posisi BTR sejauh ini. Masih game terakhir imbang nih. 3 game 3. Ada tim box yang lagi nyebar ke posisi 31 kali ini ya. Ya, Yudu enak banget dapetin kompon seperti yang udah Flo bilang. Wow, Wah, tumbang selesai. juga. Ulu harus pulang ke arah lobby antara Box dan juga Yudu. Saya Pride. Saya Pride kali Saya ini. Pride ya. Dua-duanya saya Pride. Kalau Indo Pride-nya gugur masih ada saya Pride. Kita bakal lihat nih, akankah Saya Pride kembali menunjukkan ketajaman mereka pada game kali ini. Betul, karena sisa pemainnya itu berarti Box 4, Yudu 3. Ya. 4 lawan 3 nih. Bakal di-spray langsung through the smoke. Manparang mengambil celah sempit tadi dari bagian ujung dari rumahnya untuk bisa nembak ke arah balik atau ke arah bukit di Betul. balik pohon. Mas Batu juga memberi cover terhadap tim box meskipun minim banget. Kalau sekali bom masuk nih, dar! 3 mati. Betul, dan ini lemparan granatnya sih udah membabi buta banget yang dilakukan sama Box Gaming. Semuanya dilemparkan ke arah luar dari rumahnya, berharap ada satu pemain dari Yudo yang terjebak di bagian luar. Tapi sepertinya dari Fred lebih milih untuk masuk lagi ke dalam rumah. Betul, kalau mereka punya smoke, ini bisa nih butain ke arah rumah-rumah. Lalu mereka coba untuk ngetabrak satu rumah yang menurut mereka paling kosong. Tapi kita bakal lihat dari tim box ada yang pisah ke kiri ya. Lihat, circle-nya dibikin adil. Semuanya harus keluar dari Iya. zona nyaman mereka untuk bergerak masuk ke dalam circle yang ke-7. Iya, mulai terkikis nyawanya 3 kali orang ini. di arah batu yang sama. Ini DPS yang udah nggak bisa ditahan-tahan lagi. Bakal ada satu orang yang menyeberang. Tidak terlihat. Masih bisa memainkan timing move-nya. Dan Fredo selamat dari tembakan yang dilakukan sama Box Gaming. Wah, kena lagi kali Nggak ini bisa. Yudu jadi ya. Ke sandwich banget ini 3 pemain dari Box Gaming. Padahal mereka udah unggul dari segi pemain. Dari segi jumlah pemainnya juga. Satu persatu mulai terkikis. Ingat lagi ya. Manparang. Dan hanya menyisakan 1 orang saja. Lemparan bom bakal menuju ke arah seorang jumper, tapi belum mengenai target juga. Kita bakal lihat dari seorang break. Bakal coba lempar bom demi bom demi bom. Mencari posisi dari jumper dan juga Manparang. 2 lawan 1. Dan dapat kali ini. Granat yang menyelesaikan. Berhasil memenangkan fight-nya dengan TSM. TSM pulang ke arah lobby. Semua dimeledakin ya? 1 granat dari Frenzy tadi. Oh enggak, enggak, itu berbagi. 3 bom ya deh. 3 bom dan Jadi bakal- silih berganti. Tapi Morph bakal tembak juga oleh tim OR dari belakang. Tapi harusnya belum sampai ke tumbang. Fredo dalam bahaya, tumbang juga tinggal drag seorang diri bertahan di balik mobil-mobil yang sudah mulai berasap. BTR terlihat rotasi tapi Yudu gak bisa melawan mereka dalam posisi yang terjepit kali ini. Betul. Dari Mega akan rush menuju ke arah tim Yudu Ini yang momen- masih terpuruk kali ini. Ini momen ditabrak, turunlah dia nembak ke arah orang yang kenok, bukan ke orang yang 2. siap. Dan Drax, one man show. Wow. Oke, Mega rata pulang sudah ke arah lobby. sang pemburu diburu.
Oke. Oke. Inilah akibat kalau terlalu nafsu ya. Wah, dan BTR tampaknya sedikit terjepit oleh tim OR. Gil dan juga kawan-kawan langsung menimpuk-nimpuk bakso panas terhadap tim BTR. Tumbang 2. Kali ini tinggal 2 player yang tersisa. Spray down through the smoke. Belum menemukan target lagi, tapi BTR cukup terpuruk pada posisi kali ini. Tapi lu perhatiin ya, dari tadi tuh Orange bener-bener ketemu sama BTR terus. Iya. Kayak langsung dihantem, bahkan di Miramar tadi BTR begitu dapetin Orange dapetin satu knock ke arah BTR, mereka langsung komit buat nge-push ke arah BTR-nya. Oh, dan No Mercy mendapatkan seorang Yudu lagi. Ini Morph lagi on fire banget, dan Gil tertumbang kali ini. Penjaga zona sudah tumbang dan BTR bisa nembus ke arah zone, tapi depannya ada Morph bakal diganggu dan Yudu bakal di belakang ke arah lobby. 8 kill untuk tim Morph kali ini. Yes, kayaknya mereka bakal memperbaiki kesalahan dari 4 match yang sebelumnya. Kali ini No Mercy sudah mulai ngeker ke arah sana through the smoke ke arah Kratos, tapi Kratos berpindah tempat. Ada satu obstacle yang masih bisa dipakai untuk bersembunyi. No Mercy tidak ingin melepaskan angle-nya dari arah Kratos. Iya, dan BTR tinggal 3 player lagi yang tersisa. Kali ini mereka bertahan melawan gempuran peluru-peluru panas dari tim IND. Dan Luxi bakal tumbang juga, masih bertahan, belum mati. Dan mereka berada tepat di ujung zona. Tapi itu lihat di minimapnya ada satu orang dari Morph yang nahan di bagian luar. Zai akan nyayur ke arah tim IND. Kalau misalkan posisi Zai nggak diketahuin sama siapapun, mereka bisa nyayur banget. Sementara Ryzen bakal ngeledakin mobil dari tim Secret. 1 kill kembali bertambah kali ini. Ada Rex yang sudah mulai turun 1 bagi 2 orang. Anggota Morph. 2 pemain Morph sudah mulai kenok kali ini. Wah, bomnya cakep banget dari G9. Yang lagi menjadi satu sayur kol. Bersatu dengan alam. Bom kedua, dar. Selesai, Matoinya pulang ke arah lobby. Rex hanya tinggal menunggu waktu doang. Akan langsung ditrudes-smokin dan ternyata dibantu. Ryzen membantu tim TS tadi. Membantu RRQ dong? RRQ, kok TS? Udah mulai halu sepertinya gue. Ini yang bukan saya Pride ditumbangin dulu dong. Iya, yang bukan saya Pride tumbangin dulu tolong. Dan Frenzy bleeding out, No Mercy. Aduh, dia juga kenok tadi ya. Jaxi hanya bisa menunggu di bagian lower ground-nya aja. Ini guys, saya Pride tumbangin dulu yang saya Pride, please. Kita saya Pride, baru ntar kita Indo Pride. Iya, kita saya Pride dulu baru Indo Pride ya. Kita bertiga dulu nih, baru yang lain kita tumbangin dulu. Tapi kita bakal tanya Jaxi 1-on-1, lompat kiri dan tumbang Jaxi-nya. Agak sedikit slow respon sepertinya tadi Jaxi setelah mengganti senjatanya karena timing reloadnya nggak dapat. Zuxi langsung melakukan looting dan lebih milih untuk menggunakan healing sebelum dia menembak dan memulangkan Jaxi ke arah lobby. Dia nggak tahu backup dari tim Morph berada di sisi mana dan aduh, please dong jangan SI dulu tumbangin. Udah sabar, tinggal Zai nih. Tinggal Zai yang tersisa dari Morph. Kita saya Pride dulu, baru kita tumbangin RRQ jadi Indo Pride. Iya, kita tumbangin IND-nya dulu. Iya. Oh, udah dikeker sama Zai, tapi masih ada beberapa penghalang, ada smoke juga. Kali ini Slayer bakal sedikit aware dengan arah sisi sebelah kanannya karena Zai masih dalam posisi proning. 3 pemain Bigetron masih bertahan sejauh ini, 4 tim yang tersisa. Dan kali ini Zai sudah melihat pergerakan dari Slayer, namun Zai belum ada pick yang dilakukan. Dia lebih milih untuk bersabar untuk menunggu smoke-nya hilang dan menunggu Slayernya bangkit dari proningnya. Iya benar banget, tapi kali ini rumputan di sekitar Zai agak tipis ya. Dia kalau maju dikit bisa sih, tapi dia belum menemukan target, yaitu Slayer yang lagi ngumpet di balik Dacia. G9 sih enak banget ya, dia belum ketahuan posisinya dan dia mungkin bisa masuk ke arah IND nanti ya. Zai yang butuh agak berhati-hati karena dia berada di tengah-tengah zona, di ujung zona maksudnya. Gerak, sabar, masih menunggu timing. Ini Zai gemes banget gua. G9 nih. Dulu yang ngajarin semua player ngumpet gini G9 kan, emang RRQ yang kayak gini mulu kan. Iya, yang di Vikendi waktu itu. Sampai bisa nge-backstep banyak orang juga. Kayaknya ya, ini IND bakal fokus sama Bigetron duluan. Itu free shoot ketahuan. Tumbangin dulu satu persatu. Hajar dulu IND-nya, pulangin. Lama banget boy, pulangin. Dah maghrib boy, disuruh mak pulang buruan. Kagak pulang-pulang, tapi ternyata G9 ngelihat satu. G9, saya Pride dulu, halo. Kan pulang duluan tuh RRQ, bandel sih, badung sih. Coba dia sabar dikit tadi. Ya coba sabar dikit. Kita tumbangin SA dulu, baru saya Pride. Indo Pride is real, top 2-nya Bigetron dan juga Morph Team. 1 lawan 2, apakah Zai bisa mendapatkan clutch ke arah Bigetron? 2 pemain Bigetron tersisa dan Zai akan merangkak ke sebelah kanan. Ya kita bakal lihat kali ini di Indo Pride, siapapun yang chicken, gue gak apa-apa. Penutup kayaknya kita bilang pas. Ketika kita nggak pernah chicken di awal-awal, penutupnya itu selalu ada chicken. Betul. Tapi memang lebih seringnya BTR kalau kita lihat ngomongnya. Tapi kita bakal lihat akhirnya Zai masih merangkak. Ketahuan. 1 hit yang menjadi kunci.